Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana? Apa hari Minggu ini adik-adik bergembira? Adik-adik, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Kita bersama-sama mau sekolah Minggu. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Gimana? Tadi lagu yang kita nyanyikan di awal-awal itu mengajak kita semua untuk bergembira. Adik-adik gembira nggak di rumah? Harus gembira dong, karena hari ini kita kembali sekolah minggu datang untuk bertemu Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan menyanyi untuk Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada beberapa persiapan yang harus adik-adik lakukan ya. Apa aja persiapannya? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Apa aja sih yang harus kita siapkan untuk ikut ibadah online? Yang pertama tentunya kita harus persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bisa bersaat teduh, berdoa dulu masing-masing di rumah ya. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali adik-adik memang ada sakit. Yang kedua adalah kita persiapkan tempat yang enak untuk mengikuti ibadah. Di ruangan di mana adik-adik bisa duduk bersama-sama dengan orang tua ya. Yang ketiga adalah perhatikan supaya internet adik-adik itu semua sambungannya baik. Jangan terganggu dengan aktivitas seperti selfie atau adik-adik mengambil instastory ataupun komen-komen di media sosial. Ingat, kalau kita mau ibadah sama Tuhan, maka kita harus sediakan waktu yang spesial untuk Tuhan. Yang keempat, nah, adik-adik jangan lupa harus persiapkan diri dengan menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Kalau adik-adik datang ke gereja juga pakai pakaian yang sopan kan? Yang kelima adalah bagi orang tua, mama, papa yang mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ini, jangan lupa untuk selalu membantu mengingatkan anak-anak bahwa ibadah ini juga adalah ibadah yang sakral dan suci di hadapan Tuhan. Sekalipun dilakukan bukan di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa 5 langkah untuk mengikuti kebaktian online sekolah minggu kita. Pakai pakaian layak, membawa Alkitab, menyiapkan persembahan, dan mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Gimana? Udah siap kan untuk ikut sekolah minggu? Yuk kita memulai sekolah minggu kita dengan bersama kita menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Kita sambung dengan menyanyikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Yuk kita nyanyi bersama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik semua, wah penuh sukacita ya. Kakak seneng loh lihat semua adik-adik bisa ceria, menyanyi muji Tuhan. Kakak mau ngajak kita berdoa, kita mengucap buat penyertaan Tuhan
Dan biarlah Tuhan menyiapkan hati kita supaya sukacita itu menjadi semakin indah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, di pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan, Engkau yang sudah bangkit, mengalahkan maut, dan Engkau menjadi juru selamat bagi kami. Biarlah kami terus boleh percaya dan bersuka cita pada Tuhan. Di hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau melihat kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang naik ke surga, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tolong kami ya Bapa, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang kami mau membaca dan membuka Alkitab kami, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sudah siap Alkitabnya? Nah, bersama-sama kita mau buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yuk kita baca bersama-sama. Boleh bersuara ya di rumahnya masing-masing. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Mereka, murid-murid, sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama membaca bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi keluar kota di dekat Betania. Sekarang Kak Michael juga ingin ngajak adik-adik semua, kita mau jalan-jalan. Sekalipun tetap di rumah aja. Apa yang mau jalan-jalan sama Kak Michael? Nah, yang pertama kita pergi melihat bangunan yang tinggi sekali. Ini bangunan yang paling tinggi di dunia loh adik-adik. Tahu nggak bangunan apa? Nih Kak Michael munculin gambarnya. Nah, ini adalah bangunan namanya Burj Khalifa yang ada di negara bernama Dubai. Kalau melihat gedung yang tinggi banget, kita pasti kagum. Kita pasti merasa hebat ya ada bangunan yang seperti ini. Sekarang Kak Michael mau ajak kita kemana? Yuk lihat gambarnya. Nah, ada yang tahu nggak ini di mana? Wah, dari Dubai kita pergi ke Prancis. Nah, ini adalah Menara Eiffel. Banyak bangunan yang indah di Prancis. Salah satunya adalah Menara Eiffel ini. Setelah melihat bangunan ini, kita lebih kagum lagi ya bahwa bangunan itu sangat indah. Walaupun hanya berbentuk kerangka, tetapi wah, sungguh menakjubkan hati kita. Kak Michael mau nunjukin satu tempat lagi loh. Penasaran nggak kemana? Nah, ini masih dekat dengan negara kita di Indonesia. Kita mau jalan-jalan ke Malaysia. Nah, di Malaysia ada gedung kembar yang juga nggak kalah tinggi. Namanya Menara Kembar Petronas. Nah, kalian berdoa ya supaya suatu hari bisa lihat sendiri dan benar-benar kagum melihat bangunan-bangunan itu. Wah, tapi mungkin ada yang mikir semuanya di luar negeri Kak, semuanya jauh, pasti mahal ke sana. Di Indonesia juga ada bangunan-bangunan yang bagus, bangunan-bangunan yang megah, yang pasti membuat kita menjadi kagum. Kak Michael juga kasih 3 tempat yang mau sama-sama kita kunjungi. Pokoknya hari ini Kak Michael ajak kalian jalan-jalan semua, sekalipun di rumah aja. Yang pertama kita mau pergi kemana? Kita mau pergi ke Jogja. Kita mau pergi ke Jawa Tengah. Kita akan menemukan bangunan yang sangat terkenal dan seluruh dunia juga mengagumi bangunan ini. Yuk, ada yang tahu nggak nama tempat ini apa? Ya, Candi Borobudur. Siapa yang sudah pernah ke sana? Nah, ya, kalau kita pergi ke Jogja, tepatnya di Kota Magelang, kita bisa jalan-jalan ke sana.
Siapa yang juga pernah naik, ada banyak anak tangganya. Dan kalau sudah di atas, wah, kita bisa melihat hamparan pegunungan yang indah. Dan semua yang menarik hati, pasti kita sangat kagum. Apalagi kalau kita tahu sejarah dan ceritanya, Borobudur dibangun di zaman yang sangat lampau. Dan berarti mereka hebat yang bisa membangun Candi Borobudur. Tuh, yang pertama kita sudah lihat bangunan Candi Borobudur. Kalau tadi kita lihat yang kedua Menara Eiffel di Paris, kita juga akan melihat bangunan menara yang tinggi di Indonesia yang juga terkenal, yang juga menjadi tanda dan simbol Republik Indonesia. Ada yang tahu menara apa? Ya, menara atau monumen nasional yang disingkat Monas. Wah, hebat loh, bangunan ini juga tinggi sekali, dan yang ada di atas pucuknya Monas itu dari emas asli. Wah, hebat banget ya. Kalau kita ada di sana dan mau lihat sampai ke atas, wah, pasti kepala kita geleng-geleng. Hebat sekali, bangunan ini tinggi banget. Dan sekarang yang ketiga, nggak usah jauh-jauh deh. Kita pergi ke Surabaya. Di Surabaya juga ada monumen yang juga menjadi simbol dan tanda kota Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan. Nah, tugu ini menggambarkan dan menjadi simbol kota Surabaya sebagai kota pahlawan ketika arek-arek Surabaya mempertahankan Republik Indonesia berperang melawan tentara Belanda. Kalau kita juga melihat bangunan ini, kita semua pasti merasa kagum. Dan tapi lihat apa yang sudah kita baca di firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sendiri yang naik ke surga. Murid-muridnya yang kagum melihat Tuhan Yesus. Dia naik sampai tinggi-tinggi dan tinggi sekali sehingga mereka tidak bisa melihat lagi Tuhan Yesus. Dan naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaan Bapa. Dan mereka hanya bisa kagum seperti melihat kehebatan bangunan-bangunan indah tadi. Bahkan Tuhan Yesus jauh lebih hebat loh. Tuhan Yesus bisa naik ke surga, terutama ketika dia menyelamatkan dunia. Dia boleh jadi juru selamat buat kita. Dan dengan naik ke surga, Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaan dan kuasanya. Nah, tapi bukan selesai sampai di situ. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga berkata bahwa kamu akan menerima kuasa. Bukan hanya Tuhan Yesus membuat kagum para muridnya, tetapi Tuhan Yesus memberkati mereka, dan Tuhan Yesus memberikan kuasa. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, karena Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus nggak ada lagi bersama para murid, tapi dia memberikan kuasa buat para murid dan juga buat adik-adik sekalian. Artinya, kalau murid-murid bisa kagum melihat kuasa Tuhan Yesus juga ingin orang-orang dan dunia ini kagum melihat kehidupan kita semua. Yuk, siapa yang sudah bisa bikin kagum? Atau jangan-jangan masih banyak kita yang suka bikin orang tua kita marah. Masih banyak adik-adik yang bikin orang tuanya jengkel. Masih banyak teman-teman juga yang kadang bikin teman-temannya jadi suka iri satu sama lainnya. Jangan ya, justru kuasa yang Tuhan Yesus berikan supaya kita membuat orang lain kagum. Kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, lihat lagi yuk Alkitab kita. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, memberkati para murid dan ia berpisah dari mereka, lihat, para muridnya sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Anak-anak Tuhan, kita juga harus bersukacita ya, karena kita percaya Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan janji kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali buat kita semua. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membuat dunia ini kagum. Caranya adalah dengan hati yang bersukacita dan hati yang selalu memuji dan menyembah akan Tuhan. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus pingin kita semua membuat kagum dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus berjanji dia akan terus menyertai kita. Kita juga boleh terus percaya sama Tuhan Yesus. Kita juga terus rajin sekolah minggu. Kita rajin merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga tetap rajin belajar
rajin melakukan setiap hal-hal yang baik, sehingga kita pun menjadi semakin tinggi dan banyak orang yang juga kagum melihat kehidupan kita. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia yang terus memberkati kita. Sekarang, kalau kita mau berjanji juga sama Tuhan Yesus, kita mau bersukacita, kita mau setia sama Tuhan Yesus, dan bahkan kita mau menjadi saksinya, sehingga kita bukan hanya melihat ke langit dan menjadi kagum buat kuasa Tuhan, tapi kita juga mau membuat dunia ini melihat Kristus di dalam hidup kita, dan orang-orang juga boleh kagum melihat hidup adik-adik, hidup Kak Michael, hidup kita semua, Papa Mama, Kakak PJA, dan yang lain, karena kita percaya pada janji Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Juru Selamat dunia, sehingga Tuhan boleh naik ke surga, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, tetapi Engkau mengutus kami yang hidup di dunia ini. Kami mau untuk membawa kuasa Tuhan menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan. Sekalipun adik-adik kami semua masih kecil, kami mungkin masih harus banyak belajar. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga kami boleh terus mengenal Tuhan, kami boleh terus belajar kebenaran Tuhan, dan kami juga mau terus belajar melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, sehingga Tuhan juga yang terus menolong kami, dan kami membuat banyak orang boleh melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Dan banyak orang yang juga boleh kagum melihat Engkau yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kuasa-Mu, dan kami boleh terus berjanji untuk hidup di dalam kasih-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengimani bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu semua juga untuk memberkati kita semua yang ada di dunia ini. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama memberikan persembahan. Nah, adik-adik jangan lupa persembahannya sudah siap kan? Kita akan bersama memberikan persembahan. Adik-adik boleh titipkan ke mama papa atau disimpan untuk nanti diserahkan bersama-sama ketika ibadah di gedung gereja sudah diadakan kembali. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan ini dengan kita bersama menyanyikan persembahan kami. Yuk, kita menyanyikan dan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik sudah mengumpulkan persembahannya kan? Kalau sudah, yuk kita bersama-sama berdoa. Kita mau menyerahkan persembahan ini untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
karena kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Terima dan kuduskan persembahan kami Tuhan, agar menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, sekolah minggu kita udah mau selesai. Tapi seperti cerita firman Tuhan hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi berkat dan saksinya dalam kehidupan ini. Adik-adik juga harus selalu ingat dan selalu percaya ya, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong adik-adik yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.